Nah, sebelum itu saya sarankan kalian menonton episode sebelumnya agar kalian tidak pusing. Atau kalian bisa cek di deskripsi, linknya saya taruh di situ. Kalian juga bisa buka playlist yang sudah saya sediakan, dan langsung saja. Wajah iblis Tua Hou menjadi pucat pasi setelah mendengar pengumuman kemenangan Xiaoyan. Ia berpikir bahwa ia akhirnya bisa mengalahkan Yao Lao setelah persaingan puluhan tahun, tetapi kenyataan menamparnya. Bahkan murid Yao Lao bisa dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan pemurnian obat. Haha, selamat Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan tangan sambil tersenyum. Orang tua, kau telah mendidik murid yang luar biasa. Xiaoyan ini sepertinya sudah melampauimu, kan? Para tetua lain pun ikut memberi selamat. Yao Lao tertawa lebar. Melihat penampilan Xiaoyan, hari itu membuatnya jauh lebih bangga daripada ia sendiri yang menang. Ketika seseorang mencapai usia tertentu, kebahagiaan terbesar adalah melihat murid melampaui diri sendiri. Di sisi lain, iblis Tua Hou yang sedih mengayunkan lengan bajunya lalu berbalik pergi. Di panggung batu, tetua pertama memandang Xiaoyan dengan senyum. Di dataran tengah usia tidak terlalu penting, kekuatanlah yang utama, baik dalam douqi maupun alkimia. Jadi dia layak diperlakukan setara dengan dirinya. Xiaoyan, mulai sekarang kau adalah tetua menara pil kecil. Kau dan Yao Chen harus ikut aku. Kita perlu membahas masalah yang kalian bawa, kata tetua pertama. Xiaoyan bersukacita dalam hati, lantas ia buru-buru menangkupkan tangan dan mengangguk. Tujuan utama mereka datang ke menara pil kecil adalah untuk aliansi. Jika bukan karena masalah krusial ini, ia tidak akan tertarik bersaing dengan para tetua di sana. Tak lama setelah itu, tetua pertama kemudian turun dari panggung batu, diikuti oleh beberapa tetua lainnya. Ayo pergi, kata kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi yang mendekati Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Mereka yakin aliansi akan berhasil. Di ruang pertemuan kecil di dalam menara pil kecil, 10 tetua termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya duduk terpisah. Sedangkan Xiaoyan dan Yao Lao duduk di samping mereka dan mata semua orang tertuju pada tetua pertama di kursi pemimpin. Menara pil selalu netral, tidak berpihak pada faksi manapun. Ini adalah aturan menara pil. Tetua pertama memulai dengan suara tenang. Banyak tetua menentang aliansi ini. Meskipun menara pil dan balai jiwa bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan menara pil. Tetua pertama, saya rasa tidak begitu, balas Xiaoyan dengan menggelengkan kepalanya. Balai jiwa telah menangkap banyak alkemis secara diam-diam selama bertahun-tahun. Menara pil sebagai tanah suci di hati para alkemis memiliki tugas untuk melindungi mereka. Tetapi ketidakpedulian menara pil terhadap perilaku tak terkendali, balai jiwa pasti akan membuat alkemis tidak puas. Jika ini terus berlanjut, menara pil akan kehilangan penghargaan tinggi mereka. Maka tanah suci ini hanya akan ada dalam nama. Xiaoyan bicara blak-blakan tanpa basa-basi, menggunakan situasi serius ini untuk menjatuhkan argumen para tetua yang bersikeras mempertahankan aturan. Kata-kata ini memang berdampak besar, bahkan beberapa tetua terlihat tidak senang, menunjukkan bahwa mereka memahami keseriusan situasinya. Tetua pertama di kursi pemimpin terdiam, kemudian ia menghela napas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya bagus dalam douqi dan pemurnian obat, tetapi kata-katanya juga tajam. Hahaha, orang muda memang cenderung sedikit arogan. Tetua pertama, mohon maafkan dia jika ia menyinggung Anda. Yao Lao tertawa, terlihat sangat senang. Bahkan jika ia sombong, ia punya kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Tetua pertama menggelengkan kepala. Lantas ia menatap Xiaoyan dan berkata, sekarang kau adalah tetua menara pil kecil. Karena itu, suara mayoritas mendukung aliansi. Meskipun saya, tetua pertama, saya harus mematuhi aturan ini. Lantas Xiaoyan menangkupkan tangan dan berbicara. Terima kasih tetua pertama. Meskipun Xiaoyan tenang, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit ditekan. Menara pil adalah bagian terpenting dari aliansi. Tanpa partisipasi mereka, aliansi hanya akan setengah kuat. Usaha keras Xiaoyan dan Yao Lao akhirnya terbayar. Balai jiwa memang musuh bersama semua alkemis. Kami tidak berani terlibat perang berdarah dengan mereka karena kekuatan mereka, karena kerugian yang akan kami derita akan terlalu besar. Tetua pertama menghela napas. Namun kompromi ini jelas membuat balai jiwa semakin arogan. Jadi nanti kami akan menggunakan aliansi ini untuk menghalangi balai jiwa. Jika mereka tidak tahu cara menahan diri, menara pil hanya bisa bertarung sampai akhir, seperti terakhir kali.
Tetua pertama, yakinlah bahwa Menara Pil tidak akan bertarung sendirian. Ketika saatnya tiba, janji Xiaoyan dengan suara berat. Senyum muncul di wajah tetua pertama. Ia mengangguk pelan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? Tetua pertama mohon datang ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Paviliun Bintang Jatuh, Lembah Api Pembakaran, dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi, jawab Xiaoyan. Oh, Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran juga setuju bergabung? Haha, sepertinya kalian benar-benar merencanakan sesuatu yang sangat besar. Semua tetua terkejut mendengar nama-nama itu. Mereka menyadari betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Balai Jiwa bahkan tidak akan berani meremehkannya. Baiklah, saya pribadi akan menuju ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi, kata tetua pertama sambil tersenyum. Ia merasakan darah di tubuhnya yang telah dingin selama bertahun-tahun, kini menjadi sedikit lebih hangat. Balai Jiwa, apakah dendam kita dari masa lalu akan benar-benar teratasi? Setelah masalah Menara Pil kecil selesai, Xiaoyan dan Yao Lao tinggal sehari lalu bergegas tanpa henti kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Paviliun Bintang Jatuh memiliki banyak persiapan untuk aliansi. 2 hari berlalu dengan cepat. Pertahanan Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat ketat, dengan pengawasan di radius 500 km di sekitar alam bintang. Awan melayang di atas gunung tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamu. Yao Lao, Xiaoyan, Cailin, dan anggota kelompok lainnya sudah tiba di sana. Tak lama setelah itu, pintu ke alam bintang telah dibuka untuk menyambut tamu. Seiring berjalannya waktu, matahari yang cerah secara bertahap naik. Suara angin berembus memecah keheningan. Xiaoyan dan Yao Lao adalah yang pertama mendeteksi suara itu. Kepala mereka berayun ke pintu masuk alam bintang, tempat sekelompok cahaya melesat ke arah mereka. Cahaya itu berkedip dan muncul di atas gunung, menampakkan sekelompok anggota Sekte Bunga. Mereka adalah yang pertama tiba. Mata Xiaoyan tertuju pada Yun Yun, lalu bergeser ke depan, tempat 2 wanita berdiri. 2 aura yang sangat kuat tersembunyi, perlahan merembes keluar. Ban Sheng tingkat menengah dan Ban Sheng tingkat tinggi. Kekuatan tersembunyi Sekte Bunga memang sangat kuat. Haha, Pricing dan Prihua. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabar kalian? Yao Lao tersenyum dan menyapa kedua wanita itu dengan keras. Kelompok Sekte Bunga turun dan mendarat di depan kelompok Xiaoyan. Wanita cantik menatap Yao Lao, lantas ia berkata lembut, "Kau telah berubah menjadi orang tua setelah tidak berkunjung selama bertahun-tahun." Yao Lao merasa sedikit malu mendengar kata-katanya. Di sisi lain, Xiaoyan terkejut melihat tatapan rumit wanita cantik itu. Tatapan yang ia kenali karena Xuanyi juga terlihat seperti itu setiap kali melihat Yao Lao. Sepertinya guru itu tampan dan menarik saat itu. Ia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang dan cahaya merah terang segera muncul di alun-alun, menampakkan sekelompok orang. Pria tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang mencolok dan aura menakutkan, menyebar seperti gelombang mengerikan. Ini paviliun musim gugur, tempatnya terasa seperti sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang kubayangkan. Leluhur Hoyun iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum melihat pria tua berambut merah itu. Orang ini sepertinya adalah leluhur Hoyun dari Lembah Api Pembakaran. Dia memang sangat kuat, pikir Xiaoyan dengan serius, sembari mengamati pria tua itu. Ia menyangka kekuatan leluhur Hoyun telah mencapai tingkat Daosheng, bintang 1 tingkat menengah, bahkan sedikit lebih kuat darinya. Meskipun Lembah Api Pembakaran dikenal setara dengan 3 lembah utama lainnya, jelas mereka menyembunyikan kekuatan mereka. "Yao tua, tak kusangka kau masih hidup." Leluhur Hoyun tertawa keras. Lantas ia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er turun, menyapa Yao Lao yang ternyata akrab dengannya. "Kau benar-benar mencapai kelas Daosheng," balas Yao Lao sambil tertawa. Leluhur Hoyun lantas menjawab, "Leluhur ini hampir mati saat menerobos Daosheng. Hidupku menyedihkan dibanding pemuda di belakangmu." Leluhur Hoyun mengerutkan bibir, matanya beralih ke Xiaoyan.
Lantas Xiaoyan pun berkata, "Junior ini," Xiaoyan menyapa leluhur Hoyun dan kepala lembah Tang, sapa Xiaoyan dengan senyum dan menangkupkan tangan. "Kau Xiaoyan, sungguh luar biasa. Kau sangat cocok untuk Hoerku," kata leluhur Hoyun dengan puas. Tiba-tiba wajah Tang Hoer memerah mendengar kata-kata leluhurnya di depan umum, tetapi ia hanya bisa menahan diri. Di sisi lain, Xiaoyan hanya tersenyum canggung dan menggelengkan kepala dan tidak memberikan jawaban. Saat suasana menjadi sedikit canggung, tiba-tiba rombongan terakhir tiba. "Rombongan dari Menara Pil juga akan tiba," ujar Xiaoyan. Ruang di pintu masuk alam bintang bergetar, dan kelompok tetua pertama Lin dan Xuan Kongzi muncul. "Hah? Iblis tua Lin, bahkan kau datang ke sini?" ujar leluhur Hoyun dengan terkejut. "Kenapa? Iblis tua Hoyun, kau pikir hanya kau yang diizinkan datang?" balas tetua pertama Lin sambil terkekeh. "Haha, karena semua orang sudah hadir, silakan ke aula untuk membahas aliansi," ajak Yao Lao sembari. Dia berbalik dan terbang ke pavilion utama Falling Star Pavilion, diikuti semua orang di belakangnya. Di aula besar, setelah obrolan singkat, mereka mulai membahas topik utama. "Terima kasih semuanya telah datang ke pavilion bintang jatuh. Setiap orang harus menyadari masalah ini hari ini." Lantas Yao Lao memulai dengan tenang. "Saya yakin semua orang tahu tindakan Balai Jiwa, kerugian Menara Pil, campur tangan mereka dalam masalah sekte bunga, hingga permusuhan leluhur Hoyun di masa lalu. Bahkan baru-baru ini mereka mendukung aliansi Sungai Mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Sehingga aliansi ini terbentuk karena kita semua punya musuh yang sama." Semua orang mengangguk setuju mendengar kata-kata Yao Lao. "Aliansi ini akan berhasil, tapi aku tidak berpikir bahwa mencampuri urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan?" Leluhur Hoyun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya, "Aliansi didirikan atas kesetaraan. Jadi tidak ada yang punya wewenang untuk campur tangan perihal faksi lain," jawab Yao Lao dengan serius, meredakan kekhawatiran mereka. "Aspek yang paling mengkhawatirkan dari sebuah aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Tidak hanya mereka akan gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang keras, namun batasan utama aliansi ini adalah kita akan menyerang dan bertahan bersama. Kita harus saling memperkuat pihak manapun, karena tidak ada di antara kita yang bisa melawan Balai Jiwa sendirian," tambah Xiaoyan memahami betul kekhawatiran mereka. "Aliansi ini bisa bekerja," tetua pertama Lin mengangguk setuju. "Karena ini adalah aliansi, harus ada ketua aliansi. Jika tidak, mustahil bagi setiap orang untuk mencapai keputusan bersama." "Siapa yang akan mengambil posisi ini?" tanya Periching dari Sekte Bunga dengan suara samar. Aula besar menjadi hening. Pertanyaan ini sensitif dan penting. "Karena aliansi ini disarankan olehku, meminta saya memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga pihak kalian harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok." Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut, terutama Periching, yang wajahnya menunjukkan permintaan maaf karena telah meminta Yao Lao mengklarifikasi hal itu. "Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga pihak lainnya akan menduduki 3 posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat ketiga wakil ketua aliansi ini sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir ketua aliansi mengeluarkan perintah secara paksa." Xiaoyan tertawa. Posisi ketua haruslah seseorang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hoyun mungkin kuat, tapi emosinya agak terlalu panas. Ia pasti akan menjadi impulsif. Jadi ia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periching ragu-ragu sebelum berbicara perlahan. Leluhur Hoyun memutar matanya tetapi tidak keberatan karena ia paling membenci peran manajemen. Oleh karena itu, 2 orang yang paling cocok adalah Tuan Tua Lin dari Menara Pil dan Yao Chen. Keduanya kuat, memiliki reputasi hebat, dan mampu mengumpulkan orang-orang di dataran tengah. Jadi kita harus memilih ketua aliansi dari 2 orang ini, lanjut Periching. Di sisi lain, tetua pertama tercengang, lalu tersenyum dan menggelengkan kepala.
Ia menghela napas lembut. Saya sudah terlalu tua dan darahku sudah sangat dingin. Jika aliansi ini hanya untuk bertahan di area tertentu, mungkin tidak apa-apa, tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika saya yang menjadi ketua aliansi, sepertinya saya akan membuatnya tidak bernyawa. Jadi Yao Chen harus mengambil posisi ini. Peri King tersenyum dan dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao sembari berkata, "Karena ini masalahnya, kau tidak bisa lari dari tanggung jawab ini." Yao Lao tersenyum pahit. Ia ragu sejenak tetapi tidak melakukan perlawanan. Karena semua orang mempercayaiku, saya akan mengambil alih posisi ketua aliansi untuk sementara. Saya akan menyerahkannya jika ada seseorang yang lebih cocok muncul. Xiaoyan tersenyum. Lantas ia dengan lembut berkata, "Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk ini. Menurut kalian, nama apa yang cocok? Jika ingin memilih nama, secara alami harus yang agung dan perkasa. Nama kecil hanya akan menjadi lelucon," ujar leluhur Hoyun tanpa tertarik. "Mengapa kita tidak menyebutnya aula kebenaran tertinggi? Lawan kita adalah balai jiwa, karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja rumah surga." Tetua pertama berdeham dan memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai rumah besar. Rumah surga ini bisa digunakan. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, "Bagaimanapun, langit adalah surga. Mari kita sederhanakan. Kita akan menyebut aliansi kita sebagai Sky Mansion. Bagaimana menurut kalian? Sky Mansion menggunakan langit sebagai rumah besar. Ini memang megah." Leluhur Hoyun mengelus janggutnya, merasa nama ini sedikit lebih baik daripada saran sebelumnya. "Haha, nama itu juga akan berhasil." Tetua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai. "Karena tidak ada yang keberatan, aliansi kita akan disebut Aliansi Sky Mansion. Menggunakan langit sebagai rumah besar pasti lebih sombong daripada balai jiwa. Karena aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari kita minum untuk menghormati Aliansi Sky Mansion yang baru dibentuk ini," ucap Xiaoyan sembari mengangkat gelas anggur di atas meja. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Matanya yang berbahaya mengarah ke tengah aula, dan ruang di tempat itu tiba-tiba terdistorsi, diiringi kabut hitam pekat yang merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Sky Mansion, ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan punya hidup untuk menikmatinya.